Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahir subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi sallallahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan aksir shalah alaiya fa inna salata maghfiratun lidzunubikum ila akhir hadis. Sadaqa Rasulullah yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Korobin Haji Binan sebagai pembina ikatan silaturahmi Lingkungan Rahmah sekaligus ketua mushola beserta jajaran, kawan-kawan, pengurus dan anggota Islam yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, ibu, bapak, para pendengar setia pengajian rutin malam minggu yang saya banggakan. Pertama, puji syukur Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, alhamdulillah atas izin Allah semua kita bisa silaturahmi bertatap muka mingguan rutinan. Jadi ngaji ini namanya ngaji rutinan. Karena rutinan sebenarnya diundang tidak diundang, bisa hadir, diumumkan tidak diumumkan kecuali ada libur atau ditunda biasanya karena ada kegiatan. Tapi alhamdulillah di malam minggu ini kita sama-sama bisa berkesempatan untuk hadir di pengajian kita ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaat di hari kiamat, termasuk syafaat Rasul di alam kubur. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas, kebetulan tanggal hari ini tadi adalah 1 Rajab. 1 Rajab artinya gak lama lagi kita ketemu Sya'ban, kemudian ketemu bulan Ramadan. Doa yang tadi saya bacakan di salat maghrib dan isya itu doa pancingan saja untuk bapak-bapak semua, termasuk yang tadi saya perdengarkan di kaset itu di HP. Mungkin doanya gampang, Allahumma barik lana bi, bukan fima rozaqtana bi, itu doa makan. Allahumma barik lana bi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa firlana dunuban. Ada lagunya sebenarnya itu. Allahumma barik lana. Bukan begitu model lagunya nih, kadang-kadang kalau memulainya ya. Nah iya. Wa balighna ramadhana wa firlana dunuban. Itu nagomnya nagom ya Rabbi bil. Ada nagom tuh yang dari Jawa Timur itu ya. Terus Allahumma barik lana. Memang dia sholawatnya beda dengan sholawat yang tibil kulu, sholawat badriyah, sholawat burdah memang agak beda ya. Jadi pemulainya itu nanti kita, yang tadi saya setel tuh ya, nanti kita hafalkan. Tapi prinsipnya itu dibaca rutin di bulan Rajab ini. Kalau nggak pakai lagu ya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana wa fir lana dzunubana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya saya ngambil judul halaman 134 kitab Durratun Nasihin untuk hari ini al-majlis tsani wa salasun, pertemuan yang kalau dalam kitab ini 32 fi bayani mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Ya. Surat Al-Isra, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan pada suatu malam. Subhana ismun bimakna at-tasbih. Kata-kata subhana itu isim yang memiliki arti at-tasbih. Tasbih itu memuji, pujian kepada Allah. Alladzi yang huwa subhana itu at-tanzih. Tanzih itu adalah pensucian diri. Waqad yusta'malu, kadang-kadang digunakan ilman sebagai ilmu, lahu bagi lafaz itu, fayuqta'u anil idhofah, diputus dari idhofahnya, mestinya bukan subhanalladzi saja tapi subhanallahilladzi. Ini dibacanya subhana doang padahal subhanallah. Wa yumna'u sarfu wa intisabu bi fi'lin matrukin, dan dicegah sorobnya itu dan nasobnya dengan satu fi'il matrukin yang ditinggalkan, wa idharuhu, dan nampaknya, wa tasdirul kalam, tasdir itu disaddara yusaddiru tasdir, ya, dikeluarkannya kalimat bihi subhana itu litanzihi, untuk membersihkan Allah, bahwa Allah itu maha benar memperjalankan hambanya Isra Mi'raj, kagak bohong, nabinya benar. Jadi ketika Nabi nanti menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj itu tanzihnya anil ajzi amadu kirabadan. Jadi untuk melawan orang-orang yang melemahkan perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri, nanti akan dijelaskan. Wa asro, lafaz-lafaz asro bi'abdihi itu dari kata saro. Saro artinya berjalan, asro diperjalankan. Bimana asairu artinya adalah perjalanan. Walailan, kata-kata lailan artinya malam. Nasob ala dorfiyah. Nah, lailan itu artinya apa? Malam. Nasob artinya dalam keadaan nasab. Nasab itu tanwinnya itu fathah ten. Ala dorfiyah, yang disandarkan, wa faidatuhu, dan faidahnya adalah menunjukkan bintang kirihi, untuk melawan pengingkaran, ala taklili muddatil Isra, walidhalika, untuk mencegah, mengingkari atas sedikitnya muddatil Isra, bahwa Isra Mi'raj itu hanya sebentaran doang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailan, hanya semalaman, kagak sampai sebulan. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa waktu itu perjalanan 3 bulan. Waktu itu, kecuali sekarang pakai pesawat. Walidzalika quri'a, karena itulah dibaca minal lail, sebagian dari malam, ai ba'duhu, artinya sebagian malam, kaqouli ta'ala, seperti firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi, dan sebagian dari malam itu bertahajudlah. Maksudnya apa? Tahajud itu enggak sepanjang malam dari Isya sampai menjelang subuh, enggak, sebagian doang. Sama Isra Mi'raj ini hanya sebagian malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, bi'ainihi, Rasulullah itu diberangkatkan Isra Mi'raj bi'ainihi, dengan kondisi ain itu bisa diterjemahkan badan, bisa mata, tapi ini bentuk tubuhnya ya. 5 ruya, sebagaimana diriwayatkan Anau alaihi salatu wassalam qala, berkata siapa Rasulullah, bainama, di antara ana, saya Rasul, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram, fil hajari, di dinding, indal baiti, yaitu di satu rumah, bainan naimi wal yaqdan, antara saya tidur atau bangun. Atani, kemudian Rasulullah itu antara tidur atau bangun itu didatangi
siapa yang datang? Jibril, yaitu malaikat Jibril, malaikat Jibril maksudnya. Alaihissalam bil buraq, dengan kendaraan namanya buraq. Jadi Isra Mi'raj itu kendaraannya bernama apa, Bi? Buraq. Ya, Bi fokus ya, udah ngopi kan? Buraq. Jadi naiknya itu nanti naik buraq, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang sekarang Masjidil Aqsa apa? Palestina atau apa, Bi? Yerusalem apa tuh kalau Yerusalem, Bi? Yang sekarang lagi digempur habis, lagi perang sampai gini hari belum habis tuh perangnya. Saking belum habis orang udah pada lupa dengan Masjidil Aqsa, udah lupa dengan peperangan. Karena kita di Indonesia enak, tidur nyenyak, ngopi enak, itu juga sakit-sakitan karena banyak pikiran. Bagaimana di Masjidil Aqsa Palestina itu sudah dikit-dikit ada bom, nggak karu-karuan, baru-baru tidur. Banyak pengungsi, jutaan orang udah ngungsi, yang mati udah lebih dari 24.000 orang. Nah itu bagaimana tuh? Nah kita ini enak kan di Indonesia, bangun, tidur, makan, kerja itu juga masih sakit-sakitan kita, ya kan? Banyak pikiran, banyak kecapean. Kita nggak ikut perang, bantu doa aja dan mudah-mudahan Palestina merdeka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau ngedoain aja udah gimana? Doain. Makanya saya kalau lagi sholat kunut pagi, subuh atau lagi khutbah, di khutbah kedua kita doakan Allah mansur al-mujahidin fi Palestin. Itu bahasa Arab. Nek ora iso ngomong bahasa Arab ya duh Gusti Allah mugi dimenangkan itu Palestina bendang cepet merdeka. Atau pakai bahasa apa kayak yang penting paham gitu ya. Doain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut au minal haram, dari haram itu maksudnya Masjidil Haram. Wasamahul Masjidil Haram. Kenapa dinamai Masjidil Haram? Li'annahu kullahu masjid. Karena sesungguhnya semua di sekitar Masjidil Haram itu namanya masjid. Au li'annahu muhitun bihi, atau di kanan kirinya terliputi liyutabiqal mabda'ul muntaha, untuk menyesuaikan mana mubtada yang muntaha diakhirkan. 5 ruya sebagaimana diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam, karena adanya siapa Nabi naiman. Naim itu tidur. Fi baiti ummi Hani. Sebelum berangkat Isra Mi'raj Nabi tidur di rumahnya Ummi Hani namanya. Ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Fa usriya, kemudian diberangkatkan bihi Kanjeng Nabi, wa raja'a min lailatihi, kemudian dia pulang di malam itu, wa qassal qissata 'alaiha, kemudian Rasulullah mengisahkan, menceritakan al-qissata, yakni kisah 'alaiha, atas Isra Mi'raj itu. Wa qala, dan berkata, matsalali an-nabiyuna, para nabi memberikan contoh kepada Rasul, fasolaitu bihim, kemudian Rasulullah sholat. Di mana sholatnya, Bi? Di Masjidil Aqsa. Jadi sampai Masjidil Aqsa langsung sholat 2 rakaat, nyontoh yang dicontohkan oleh para nabi yang sudah nunggu Rasulullah perjalanan di situ. Summa, kemudian kharaja, keluar ilal masjid, ke masjid, wa akhbaro bihi Quraisyan, kemudian mengabarkan atas peristiwa itu Quraisyan, seorang Quraisy. Fata'ajjabu, maka mereka heran, kaget, minhu istihalatan wartad dan nasun, sebagian manusia ragu, miman, dari orang-orang aminah yang percaya, bihi, kepada Nabi, wasa'a, dan berjalan, rijalun, beberapa orang, ila Abi Bakar, kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Sahabatnya Rasulullah radhiyallahu anhu, ridho pada Abu Bakar. Faqala, dan berkata siapa Abu Bakar? Nih hebatnya Abu Bakar tuh. In kana qala laqad sadaqa, kalau Rasulullah udah ngomong kayak gitu pasti benar Isra Mi'raj itu.
Jadi orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj siapa? Yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj siapa? Jawab. Abu Bakar. 100 bi dapat gocap nanti. Faqalu, maka mereka orang-orang Quraisy itu bertanya, atusaddiqu ala dalika, apakah Abu Bakar mempercayai ucapan Nabi itu? Qala, maka berkata Abu Bakar menjawab, inni la usaddiqu ala abati min dalik, saya bahkan akan membenarkan yang lebih jauh dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Fasummiya as-siddiq, maka Abu Bakar disebut dengan julukan As-Siddiq. Saya ulangi, maka Abu Bakar disebut dengan julukan As-Siddiq. Kenapa disebut julukan As-Siddiq? Jawab. Jadi dibolak-balik. Jadi Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, maka dikasih julukan As-Siddiq. Pertanyaan dibalik, kenapa Abu Bakar dikasih sebutan As-Siddiq? Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, dan semua yang dikatakan Nabi, Abu Bakar taruhannya, percaya semua. Jangankan Isra Mi'raj kata Abu Bakar, lebih jauh dari itu beliau percaya. Wa kana dzalika qabla hijrah bisanatin, yang demikian itu sebelum hijrah pada 1 tahun. Waqtalafu, berbeda para pendapat para ulama, bi annahu, apakah Rasulullah itu karena fil manami, waktu Isra Mi'raj itu tidur mimpi kali gitu. Rasulullah itu tidur mimpi, awil yakdoh, atau bangun, biruhihi au bijasadihi, yang Isra Mi'raj itu rohnya doang apa badannya juga gitu. Coba jawab Pak, biar nggak ngantuk. Yang di Isra Mi'rajkan dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, itu rohnya doang, mimpi dia terbang gitu pura-pura, atau sama badan-badannya? Sama badan-badannya. Itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang NU Ahlussunnah itu harus mempercayai bahwa yang di Isra Mi'rajkan bukan rohnya doang, tapi sebadan badannya Kanjeng Nabi, maka naiknya buruk. Apa itu buruk? Nah, nanti ada penjelasannya itu. Iya, itu gambarnya ya. Itu gambarnya. Wal aksaru, pendapat yang paling banyak ala anau usriya bijasati, bahwa Rasulullah SAW usriya diberangkatkan bijasatihi kelawan jasati, bahasanya Pak Mus. Jadi berangkatnya itu dengan jasadnya, fisiknya. Ibaratnya kalau naik pesawat, Rasulullah tinggal duduk, nggak nyampe, besok pagi sudah nyampe Masjidil Aqsa. Bahkan sebentaran doang tuh naik buruk gitu. Nanti ceritanya hanya seperti kilat, itu tiba-tiba udah nyampe sono. Kalau nanti saya simpulkan ya. Kalau ini kitab kan harus apa adanya saya baca. Ila Baitul Maqdis. Nah, dulu namanya Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu namanya Baitul Maqdis. Sumaurija, kemudian dinaikkan bi Rasulullah ila samawati, ke langit, hatta intaha, Rasulullah sampai berhenti, ila sidratil muntaha, kepada sidratil muntaha, terakhirnya itu. Walidzalika, maka yang demikian itu ta'ajjaba artinya kaget, heran, kagum. Siapa yang kaget? Quraisyun, orang-orang Quraisy. Wastahalu, dan mereka sebagian besar membantah peristiwa Isra Mi'raj itu. Namanya orang kafir. Ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Maqdis artinya yang disucikan. Baitun artinya rumah. Li'annahu lam yakun hina idin, karena sesungguhnya belum ada hina idin waktu itu. Wara'ahu, di belakangnya masjidun, sebuah masjid. Dulu belum ada masjid, namanya Baitul Maqdis. Ya, sejarahnya gitu Pak. Alladzi barakna haula,
yang diberkahi, kami berkahi haulau di sekitar Baitul Maqdis. Apa berkahnya? Bi barakatid din, berkah agama, wad dunya, berkah dunia, li'annahu mahbatul wahyi, karena di Baitul Maqdis tempat turunnya wahyu, wa ta'abbadul anbiya, tempat beribadahnya para kanjeng Nabi. Sebelum Nabi Muhammad, hampir Nabi adanya di Baitul Maqdis alias Palestina yang sekarang lagi dihancurkan itu. Maka taruhannya itu Palestina itu kotanya para kanjeng Nabi. Nah, harus kita bela. Miladun Musa, termasuk Nabi Musa alaihissalam, selamat atas Nabi Musa. Wa mahfufun bil anhari wal asjari wat tamar, di dalamnya ada sungai-sungai di Baitul Maqdis itu, wal asjar, pohon-pohon, was samar, buah-buah. Ada pohon, ada buah. Ngopi dulu, ngopi. Linuriyahu, sambil ngopi, Pak. Untuk menunjukkan min ayatina, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Kadihabihi, ada emas-emasan. Fi burati minalail, malam itu ada emas-emasan. Maisarota, perjalanan syahrin, perjalanan seperti satu malam. Wa musyahadatihi, dan memperlihatkannya Baitul Maqdis, wa tamassulul anbiya, dan kemudian menyerupai anbiya para nabi, lahu wa wuqufuhu, dan berhentinya ala maqamatihim, wa sarfil kalami minal ghibah ila takallum li taqdimi tilkal barakati wal ayat. Artinya banyak ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra Mi'raj itu. Wa quri'a li yuriyahu bil ya, boleh li nuriyahu, boleh dibaca li yuriyahu. Innahu, maka sesungguhnya Allah huwas sami'u, Allah Maha mendengar, li aqwali Muhammadin, atas perkataan Muhammad, al basir. Basir artinya mengerti, basir artinya melihat. Kalau asami artinya mendengar, kalau basir melihat. Melihat apanya? Bi af'alihi, perbuatannya. Wa yukrimu wa yuqarribu, maka dimuliakan kanjeng Nabi, wa yuqarribu, dan kemudian didekatkan ala hasbi dzalik, atas hal seperti itu. Insyaallah. Bapak-bapak sekalian saya muliakan, sambil nyantai aja. Jam berapa tuh, Bi? Ini puncaknya Isra Mi'raj belum nih? Panjang kalau cerita Isra Mi'raj ini ya. Apa itu? Ada hewan ya? Anil Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali, ani Nabi, dari Nabi Allah berkata, aksirus sholah, maka perbanyakan sholawat alaiya, kepada saya. Fa inna sholatakum, maka sholawatmu maghfiratun, sebagai ampunan. Kalau kita ngerasa banyak dosa, banyakin sholawat, itu maksudnya. Karena sholawat itu bisa menjadi ampunan lidunubikum, atas dosa kamu. Watlubu li al-wasilah, carilah wasilah, perantara, li, kepada saya. Wat darajatar rafi'ah, derajat yang tinggi. Fa inna wasilati, maka wasilahku, kata Nabi, katakannya Nabi, inda rabbi syafa'atul lakum, di sisi Tuhan saya menjadi syafaat untuk kalian semua. Mangkola, man, siapa orang kola berkata, hina, ketika yasma'un nida, mendengar satu panggilan, dalam hal ini azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati kama wassolatil ati Muhammadanil wasilata wal wadarajatar rafi'ah wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi innaka la tukhliful. Nah, kalau kita dengar azan baca itu, halat lau syafaati, maka diliputi syafaatnya Rasul yaumal qiyamah, di hari akhir nanti. Azan nggak mau, qomat nggak mau, baca doa nggak mau. Nah, belajar dengan gunanya ngaji begitu. Kalau dengar mik
kalau ada ngeliat mic udah waktunya azan mah berebut aja kalau perlu azannya. Ya nggak usah berebut juga sih, maksudnya mah pengen cepet-cepet azan. Ya, dan azan tuh pahalanya banyak. Dapat syafaat Rasulullah dari hari kiamat. Pak Ustadz, saya nggak bisa azan. Latihan Pak. Suara ini kan harus dilatih ya. Ya setidaknya standarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak bocah TK gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak apa-apa. Yang penting kan bunyi tuh Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla. Bisa ya Nah, azan ya. Latihan azan dihafalin di rumah sambil mau tidur, nggak apa-apa. Umur udah tua juga belajar azan. Saya nggak punya suara Ustadz, yang bener aja nyanyi dangdut bisa, Romai Rama bisa, Mansur S bisa. Lah kok azan ora iso. Angel kata Ebi. Ya Bi ya. Jadi Ebi walaupun suaranya gimana, yang penting azan cakep udah. Sholawatnya tadi lupa Pak karena belum ngopi. Nah udah ngopi, teman kopinya nggak ada. Ini rokoknya nih Bin. Nah, yang mau ngerokok silakan ya. Jadi biar agak fokus Ebinya. Jadi orang yang mendengarkan azan kemudian doa Allah marabati tawati tamasalat qamati Muhammad wasallam fadilah, halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Dapat syafaat di hari kiamat. Amin ya robbal. Sababu bermula sabab nuzuli turunnya hadil ayat anna Nabi sallallahu nabi lama ketika Nabi Zakaro ketika menyebut siapa Nabi al-Isra wa kadzabuhu kaum kafir Quraisy semua mendustakan peristiwa Isra Mi'raj anzalallahu maka Allah turunkan tentang Isra Mi'raj tasdikon sebagai pembenar li nabihi kepada kanjeng Nabi. Jadi turun subhanalladzi asra bi abdihi. Itu ayat ini turun itu sebenarnya tasdikon li nabihi sebagai pembenaran bahwa nabi itu kagak bohong gitu. Wa qala al-Burhan al-Isfani berkata Burhan al-Isfani lama maka ketika wasola nyampe Nabi ila darajati pada derajat al-aliyati derajat yang paling tinggi namanya udah nyampe langit mah wal maratibir rafiat martabatnya yang sangat rafi mulia tinggi Allahu maka Allah mewahyukan ta'ala yang maha tinggi ilaihi kepada kanjeng Nabi ya Muhammad wahai Muhammad bimada usyarrifuka dengan apa saya memuliakan kamu Muhammad. Qala alaihi salatu wassalam menjawab siapa kanjeng Nabi tusarrifuni bi antusabani ila nafsika bil ubudiyah. Engkau ya Allah memuliakan saya dengan cara memberikan nasab. Antusabani itu artinya memberikan nasab menyerupai ila nafsika seperti Allah bil ubudiyah terhadap masalah ibadah. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Allah aja memuliakan nabinya gitu loh. Termasuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulil. Nah langsung dijawab oleh itu ucapan siapa itu? Ucapan kanjeng Nabi dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah itu. Jadi ketika Rasulullah udah nyampe ke Sidrat, ini saya singkat ya, nyampe ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah langsung. Nah ini ada dua pendapat. Ada yang bilang Nabi ngelihat langsung kepada Allah. Ada yang bilang Nabi melihat Allah tapi dengan hati. Ada yang bilang Nabi ngelihat beneran pakai mata. Kan Nabi kan orang pilihan tuh. Ada dua pendapat. Jadi sampai tinggal ngikut aja. Namanya ulama itu pasti beda pendapat. Dan itu Rasulullah dikhususkan ketika sudah begitu itu luar biasa. Langsung itu Rasulullah at-tahiyat. At-tahiyat tahu artinya? At-tahiyatul artinya salam penghormatan, mubarakat yang diberkahi, sholawat, masya Allah dengan penuh sholawat, sholawat itu thayyibat yang baik-baik.
itu lillahi, milik Allah. Sholawat, tahiyat, tahmid, pujian hanya milik Allah. Itu lillahi. Assalamualaikum. Nah baru Allah menjawab. Karena dengar langsung omongan Kanjeng Nabi kayak gitu, Allah bilang Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam untukmu wahai Nabi. Di depannya langsung tuh ngomong langsung, Pak. Dapat. Kalau di kitab memang disebut kayak ada dinding, kayak ada. Jadi Allah itu berposisi di setelah Sidratul Muntaha itu kan naik ke langit 7, Pak. Di atas langit 7 itu memang Rasulullah ketemu nabi-nabi. Saya catat, memang ada beberapa catatan saya. Di langit pertama itu ketemu Kanjeng Nabi, ada nama nabinya. Ini kita memang nggak bisa hafal ya, takut salah. Nih saya baca aja. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Harun, langit keenam ketemu Musa, langit ketujuh Ibrahim. Tuh, Ibrahim ini semua nabi ini derajatnya kalah semua dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Derajatnya ini kalah. Kenapa kalah? Yang lain-lain mah kagak bisa langsung bertemu Allah dan langsung lihat, tuh nggak bisa. Yang hanya bisa siapa? Nabi Musa bisa bicara dengan Allah 2 kali doang misalnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah wa kallamallahu, Allah ngomong Musa kepada Musa takliman, dengan omongan, ya kayak ngobrol aja begitu. Yang lain nggak bisa. Tapi Rasulullah lebih dari itu. Dan Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah itu sesungguhnya ini dalam kisah kitab ini itu atas protesnya pertengkaran antara langit dan bumi. Gitu. Jadi kata bumi ini waqalatil ardu gitu dalam bahasa kitabnya. Kata bumi, gua lebih hebat dari lu langit. Kalau kemarin kan antara jin dan manusia. Kata setan, bagusan gua terbuat dari api, lu mah dari tanah. Kalau ini enggak nih. Pertengkaran ucapan antara langit dan bumi. Waqalatil ardu, gua lebih baik dari lu. Kata Samad, karena langit gua juga lebih bagus dari ente. Kenapa lebih bagus? Kata bumi, salah satu yang lebih bagus tuh karena di dalamnya ada makhluk yang mulia bernama Rasulullah SAW. Artinya apa? Langit itu kelekep-kelekep, dia nggak bisa jawab. Padahal kata langit, di atas ada arus, di atas ada ini, ada macam-macam, ada surga Allah. Begitu hebatnya di langit gitu kata langit. Tapi kata bumi, ya ente di atas nggak ada Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, bertempat di muka bumi gitu, di bumi al-ardu. Nah akhirnya apa? Langit ngalah, langsung nangis kepada Allah, minta gini, ya Allah kabulkanlah, karena bumi itu lebih mulia adanya Kanjeng Nabi Muhammad, tolong Nabi Muhammad tarik ke atas langit. Itu permintaannya langit. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perintahkan ke malaikat Jibril, kamu ke surga. Ngapain ke surga? Ambil buruk di surga banyak banget itu. Nah buruk itu ada satu buruk yang sudah tahu bahwa di jidatnya, di apanya ditulis nama Muhammad. Kata buruk, sudah sekian ribu tahun saya tahu bahwa saya suatu saat nanti akan membawa Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj itu. Kemudian bawa itu buruk, ketemu Kanjeng Nabi. Singkat cerita nih ya, ketemu Kanjeng Nabi. Nabi tadi tuh habis sholat Isya tidur di rumah Umi Haina. Umi apa tadi? Hanai, Haina, Umi Hani. Kemudian berangkatkan naik buruk dengan malaikat Jibril. Bahkan dalam satu kisah sebelum di Isra Mi'rajkan itu Rasulullah dibersihkan dulu dengan air Zam-Zam dan lain sebagainya. Kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa sholat 2 rakaat, ketemu para nabi. Setelah ketemu dari langit ke langit sampai Sidratul Muntaha, bisa dialog langsung pada Rasulullah, kepada Allah. Singkat ceritanya lagi adalah Rasulullah ditanya Nabi Musa, ente dapat perintah apa sama Allah? Perintahnya satu,
Sholat 50 kali sehari. Masya Allah. Pas 50 kali kemudian dia turun ketemu Nabi Musa. Apa perintahnya? 50 kali sholat. Umat ente gak bakal mampu sholat 50 kali. Ente minta keringanan, takbir bahasa Arabnya. Kalau Allah balik lagi. Rasulullah balik ke atas, ketemu Allah, tolong minta dispensasi. Turun dikasih 10, jadi 40. Naik lagi, turun 10 sampai Nabi Musa itu bilang tetap nggak mampu umat ente ngelaksanain sholat biar 10. Akhirnya dapat dispensasi tinggal 5 rakaat. 5 rakaat masih dikomentari oleh Nabi Musa, Muhammad, umatmu nggak akan sanggup sholat 5 waktu. Yang benar juga tuh Nabi Musa. Buktinya zaman sekarang sholat 5 waktu juga susah banget kan. Kata Nabi Musa udah protes tuh, kasih tahu tuh umatmu nggak bakal mampu sholat 5 waktu juga. Suruh minta lagi ke atas. Apa jawab Rasulullah? Hatta istahya itu, sampai saya malu minta kepada Allah kalau 5 waktu ini dikurangin lagi. Kata Rasulullah, ardo wa usallim, saya ridho dan saya terima perintah 5 waktu ini. Nah, jadilah dari perintah 5 waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah berarti membawa beban hukum kepada dirinya dan pada umatnya sampai hari ini kita sholat 5 waktu. Kalau bahasa orang kampung kita, oleh-olehnya Isra Mi'raj apa? Nah, ini kalau oleh-oleh dikira oleh-oleh, ya itulah perintah sholat 5 waktu yang tadinya diperintahkan 50 kali dalam sehari. Nah, kita harus berterima kasih pada baginda Rasulullah, terima kasih kepada Nabi Musa. Musa alaihissalam juga memberikan masukan-masukan. Nah, ada hal yang cakep itu dalam cerita itu. Rasulullah di perjalanannya itu sebenarnya dipanggil 3 kali. Pertama, Nabi Muhammad. Sebelah kanannya manggil, Rasul tetap jalan. Andai kata Nabi nengok itu ke kanan, itu ternyata kata malaikat Jibril yang kanan tadi dai al-Yahudiyah. Itu yang manggil orang Yahudi. Kalau ente tadi nengok Muhammad, umat ente bakal jadi Yahudi semua. Kemudian dipanggil lagi sebelah kirinya, Muhammad, saya temanmu gitu, lihat saya nih, tolongin saya. Rasulullah tetap tidak menoleh. Nah, dari aspek itu ternyata jawaban malaikat Jibril, andai kamu tadi nengok dan mendekati yang sebelah kiri kamu, umatmu semua akan Nasrani. Artinya nggak Islam tuh, Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga dipanggil suara cewek, ceweknya cantik banget, dandannya kayak apa tahu. Malah Rasulullah mau disalamin, mau salaman dengan Rasulullah. Itu dipanggil cewek, ya kan? Gak nengok juga kan ya Nabi. Gak tahu kalau Pak D musiman yang dipanggil. Ada ya? Canda Pak D, mengantuk kalau kita sampai ini. Ini udah terakhir Pak D. Nah, ketika dipanggil cewek, dia gak nengok juga. Apa kata Jibril? Andai kamu tadi nengok ke cewek, cewek itu lambang dunia. Umatmu akan mementingkan dunia daripada akhirat. Orang nggak nengok aja Rasulullah, umat kita ini udah mencintai dunia, hubud dunia, senang dunia, lupa akhirat. Apalagi Rasulullah waktu itu nengok cewek. Nah, sebelum naik, kemudian Rasulullah ditawari 2 gelas. 1 gelas isinya susu, 1 gelas isinya khamr. Milih mana? Milih susu. Bapak masih ingat ya Pak ya? Biar umur udah 50 tahun masih ingat ya. Jadi kita ini cerita kecil tapi diulang nih ya. Kita Rasulullah milih susu, nggak minum khamr. Untung milih susu. Nah, susu itu adalah lambang bahwa itulah asabta Muhammad, kamu benar Muhammad, dan a'taita ummataka al-Islam. Kamu ngasih Islam, agama Islam kepada umatmu karena kamu minum susu. Andaikan kau minum khamr, kalau bahasa kitabnya nih, lagawat ummatuka. Saya hafalin dikit, lagawat ummatuka artinya teler semua umatmu. Nah, untungnya minum susu. Padahal Rasulullah minum susu, umatnya ada yang teler ya? Teler mah teler aja. Cuman banyakkan yang sadar daripada yang teler. Alhamdulillah, masya Allah. Sebenarnya ini kisah-kisah Rasulullah Isra Mi'raj. Ceritanya mau panjang, itu saya singkat seperti itu. Happy endingnya kita istiqomah menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Bersyukur tidak 50. Bayangin kali 50, kentut dulu kali ya. Kentut, wudhu, sholat lagi. Kentut 5 menit, wudhu, sholat lagi. Karena 50 waktu.
Ini dikasih 5 waktu kan jaraknya lumayan pada ya. Subuh ke duhur jauh, duhur ke asar agak dekat, asar ke maghrib gak terlalu jauh, maghrib ke isya deket banget. Mana yang panjang? Isya ke subuh. Itu alhamdulillah keadilan Allah SWT dan sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu nanti kita lanjut di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus bersolawat ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika